Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat siang menjelang sore rekan-rekan semua. Ini sebelumnya saya mohon maaf ya karena menggunakan waktu liburnya. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang sedang merayakan ini ya, perayaan hari ini ya. Eh, karena memang hari Kamis itu sepertinya banyak liburnya dah. Hmm. Jadi tetap kita melakukan perkuliahan dan Kamis tanggal 1 Juni itu juga libur gitu. Tanggal 1 Juni itu juga libur kalau nggak salah. Kayaknya kemarin-kemarin juga beberapa itu memang liburnya di tanggal hari Kamis ya. Oke, sebentar saya akan. Ini hari ini pertemuan ke-12 ya. Pertemuan ke-12. Terus minggu depan hari Kamis tanggal 25 itu pertemuan ke-13. Nah, kemudian tanggal 1 Juninya gitu ya. Tanggal 1 Juninya ada opsi teman-teman bisa saja mungkin itu tidak dipindah ke tanggal 3 gitu, tapi kita tetap tanggal 1, tapi kegiatannya itu hanya ini apa namanya? Kegiatannya hanya berupa apa? Kegiatannya hanya berupa presentasi final project. Itu untuk tanggal 3 ya gitu ya, untuk tanggal 3-nya. Atau kalau 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 tidak gitu ya, tanggal 3-nya nanti akan digabung dengan kelas lain, itu nanti kita akan jadikan sebagai kuliah umum untuk tanggal 3 seperti itu. Kuliah tanggal 3 atau mungkin tidak. Nah, nanti kita lihat, nanti kita diskusikan di tanggal 25 ya, terkait dengan rencana perkuliahan di tanggal 14 ini. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke topik yang ke-12 gitu ya. Jadi topik yang ke-12 itu kita akan mendiskusikan tentang yang namanya stereo image gitu ya. Tadi mungkin teman-teman sudah membaca gitu ya, sudah membaca materi yang sudah saya sediakan di Elok. Sebenarnya filenya itu sama dengan yang minggu lalu, karena minggu lalu tuh saya bagi dua, yang satu untuk image stitching gitu ya, yang satu untuk stereo image. Oke, sebelum sampai sebentar. Jadi stereo image ya, itu kan saya sudah menjelaskan minggu lalu bahwa stereo image itu merupakan salah satu bagian atau tahap yang kita butuhkan dalam melakukan rekonstruksi 3 dimensi pada sebuah objek gitu ya. Nah, di dalam stereo image nantinya kita akan menghitung gitu ya. Kita akan menghitung jarak gitu ya. Jarak antara kamera dengan objeknya gitu. Jadi jarak antar kamera dengan objeknya. Oke, saya akan melihat misalnya gini. Misalnya ini adalah sebuah objek gitu. Jadi saya akan menunjukkan misalnya ini adalah sebuah objek gitu ya. Misalnya objek mobil gitu ya. Asumsikan ini adalah sebuah objek mobil. Nah, ini adalah sebuah kamera gitu ya. Kamera stereo. Ini kamera menghadap ke sana ya, ke mobil ya. Mengarah ke mobil. Asumsikan ini adalah titik ya. Salah satu titik yang ada pada mobil gitu ya. Nah, titik ini direfleksikan gitu ya, ditangkap ke dalam kamera, dan ini juga ditangkap ke dalam kamera. Gitu ya, ditangkap ke dalam kamera. Jadi tentunya ini kamera sebelah kiri ya, yang A, dan ini adalah kamera sebelah kanan, itu yang B gitu ya. Nah, tentunya di sini kan ketika ditangkap, itu kan teman-teman kita akan mendapatkan apa namanya, kayak semacam image plan gitu ya. Jadi di sini ada image plan, ya. Di sana adalah image plan. Ya, di sini tuh ada image plan gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada apa namanya, image plan atau bidang 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 gambar, bidang citra gitu ya. Nah, kemudian kita memiliki ini jarak. Kita memiliki jarak gitu ya. Ya, jarak ini mungkin yang kita sebut sebagai baseline. Baseline.
gitu ya. Nah, ini adalah kamera kita, ini adalah objeknya. Nah, yang sebenarnya itu adalah kita ingin mencari ya, jarak antara kamera, kita ingin mencari jarak antara kamera dengan objek. Berarti sebenarnya yang kita cari itu adalah yang ini. Yang kita cari adalah panjang ini gitu ya. Jadi jarak ya, jarak antara sebuah titik dengan kamera yang kita miliki, sebenarnya kita adalah menghitung jarak ini ya. Jadi kita menghitung jarak ini yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan kedalaman sebuah titik gitu ya. Jadi kedalaman atau mungkin kita sebut sebagai depth dari sebuah pixel. Karena di sini kita melihatnya dari sisi pixel dulu saja, tidak masalah gitu. Nanti kan kalau kita sudah mendapatkan informasi pada setiap pixel, maka kita bisa menghitung kedalaman atau mungkin jarak rata-rata dari pixel ya, dari pixel, dari gambar atau mungkin dari objek ke kamera yang kita miliki. Nah, ini dulu konsepnya seperti itu teman-teman pahami. Nah, sekarang sekarang dengan menggunakan geometri yang simple gitu ya. Sebenarnya kita bisa menentukan kita dengan bisa dengan mudah gitu ya. Kita bisa dengan mudah menentukan berapa nilai dari yang kita cari tersebut. Karena yang kita cari tersebut itu kita anggap sebagai depth-nya itu atau jarak antara objek dengan apa? Antara objek dengan kamera gitu ya. Nah, bidang gambar ini supaya lebih mudah untuk di apa namanya diketahui gini ya. Gini, saya melihat dari seperti ini saja gitu. Jadi ini adalah bidang gambar, ini adalah bidang gambar gitu ya. Karena kan ditangkap ya, ditangkap oleh kamera. Nah, bidang gambar ini di sini kita akan mendapatkan jarak gitu ya. Jadi ini ya, ini yang kita sebut sebagai sensornya gitu ya. Sensornya. Jadi titik sebentar. Titik C ini kamera ini sensornya. Nah, ini adalah bidangnya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat ini gambarnya, ya ini gambarnya. Yang ini jadi yang ini kita sebut sebagai FB, yang ini kita sebut sebagai ini apa namanya? Kita sebut sebagai FA gitu. Jadi FA itu adalah focal length untuk kamera sebelah kanan, maaf sebelah kiri, sedangkan FB itu adalah focal length untuk kamera sebelah kanan. Nah, biasanya ketika kita membeli sebuah kamera, nilai F ini diketahui gitu. Ini diketahui, yang ini juga diketahui, ya, diketahui. Jadi nilai focal length itu pasti diketahui karena kita yang men-setting sendiri focal length-nya itu. Jadi focal length itu kita bisa hitung ya. Jaraknya seperti apa tuh. Ya, ini berarti kan kalau ini adalah seperti ini, berarti ini sama saja ini ya. Ini sama saja ini gitu ya. Jadi kalau ini adalah FB, berarti ini juga adalah FB dan ini juga berarti adalah FA gitu. Nah, kemudian di sini kita akan memiliki ini ada nilai X dan ini adalah nilai Y gitu ya. Kita asumsikan itu adalah X dan itu adalah Y. Nah, itu adalah posisi pixel pada gambar. Jadi, posisi pixel pada gambar atau mungkin supaya lebih mudah, ini kita kasih X prime saja gitu. Jadi, X prime itu adalah posisi pixel pada gambar. X itu juga pada gambar sebelah kiri, sedangkan X prime itu pada gambar sebelah kanan. Maka ini kita bisa konversi supaya lebih memudahkan. Ini adalah titik misalnya ini adalah titik W gitu ya. Titik W itu adalah titik pada real world gitu ya. Kemudian ini adalah titik C sensor yang pertama. Ini adalah titik C prime. Kita akan memiliki fungsi yang seperti ini. Nah, ini adalah baseline gitu ya.
Ini adalah baseline. Nah, kalau ini adalah gambar ya, seperti ini ya. Kemudian di sini ada X dan sini X prime itu ya. Baseline itu kita ketahui gitu ya. Ini adalah F A ya, kalau ini A, kalau ini B, ini adalah FB. Nah, yang kita cari itu adalah nilai dari Z. Jadi, yang kita cari ini adalah nilai dari Z. Z itu kedalamannya. Z itu kita bisa menghitung dengan sebuah rumus gitu ya. Dengan sebuah rumus kita bisa menghitung nilai Z itu. Nah, kita masih ingat ya, kita masih ingat bahwa kalau ini adalah X-nya, ini adalah X prime gitu ya, sesuai dengan persamaan segitiga gitu ya. Ya, maka kalau kita menggunakan persamaan segitiga, itu harusnya itu adalah X minus X prime. Karena kalau kita punya seperti ini ya, ini ya, yang ini kemudian disetarakan dengan ini, maka kita akan mendapatkan A minus B. Ya, ini jarak. Karena A minus B ini adalah baseline, gitu ya. A minus B itu adalah baseline. Itu setara dengan F, ya. Setara dengan F. F ini yang ini, ya. F ini dengan yang ini gitu. Itu setara dengan F dibagi dengan Z. Gitu ya. Ini kan kita menggunakan apa namanya kongruensi dalam segitiga gitu ya. Kita menggunakan kongruensi dalam segitiga. Nah, otomatis karena ini adalah AB, ini adalah baseline, mungkin kita gunakan fungsi B gitu ya, fungsi B. Maka ini sama saja dengan X minus X prime dibagi dengan apa? Dibagi dengan B sama dengan F dibagi dengan Z. Gitu ya. Nah, maka untuk mendapatkan nilai Z itu kita bisa menggunakan Z sama dengan ya F dikalikan dengan B dibagi dengan X dikurangi dengan X prime. Jadi X min X prime ini adalah yang kita sebut sebagai disparity. Hmm, Disparity. Jadi disparity ini adalah perbedaan nilai posisi dari gambar kiri dan gambar kanan gitu. Maka kita sebut sebagai disparity. Jadi kalau kita mendapatkan nilai F, nah biasanya karena ini adalah identik kembar, maka FB dan FA itu pasti nilainya sama gitu ya. Memang sengaja disetting sama gitu. Kalau tidak disetting sama, tidak bisa gitu. Disetting sama gitu ya. F ini kita ketahui, Z ini kita tidak tahu, B ini kita ketahui, dan X min X prime itu juga bisa kita ketahui. Jadi X min X prime itu sebenarnya itu adalah kalau saya punya gambar dua, ya saya punya gambar dua, di sini posisinya itu adalah apa? Posisinya misalnya itu adalah di eh, 30,10 gitu ya. Nah, ini adalah X prime-nya gitu. Ini adalah X-nya gitu. Nah, ini posisinya itu misalnya adalah 40,20 gitu. Sorry, 40,10. Karena nilainya itu harus sama. Nah, ini adalah X prime dan ini adalah X gitu ya. Maka sebenarnya disparity-nya itu adalah X min X prime itu setara dengan 40 dikurangi dengan 30 jadi 10, tapi dalam bentuk pixel. 10 pixel. Jadi disparity-nya itu 10 pixel. Nanti kalau kita sudah mendapatkan nilai 10 pixel, 10 pixel gitu ya, nanti kita akan mendapatkan nilai Z. Nah, nilai Z itu merupakan sebuah satuan, gitu. Sebuah satuan yang menandakan kedalaman gitu ya. Kedalaman dari nilai sebuah pixel yang ada pada gambar. Tentunya Z-nya ini tidak dalam bentuk meter, tidak dalam bentuk yang lain, tapi memang dalam bentuk satuan kedalaman gitu. Nah, kalau kita ingin menghitung benar-benar exactly gitu, kita pengen tahu benar-benar kedalaman dari jarak dari kamera dengan objek, maka kita harus melakukan kalibrasi gitu. Karena F itu kan dalam nanometer ya. F itu dalam nanometer biasanya gitu ya. Baseline itu bisa saja dalam sentimeter. Nah, ini X min X prime itu dalam pixel.
dalam pixel gitu, dalam pixel jaraknya. Nah, kita harus melakukan kalibrasi untuk mendapatkan satu pixel itu setara dengan berapa sentimeter. Satu pixel itu setara dengan X sentimeter. Nah, ini untuk mendapatkan ini, itu kita lakukan yang namanya kalibrasi. Kita lakukan kalibrasi. Oke, misalnya gini, coba ya. Saya gunakan coba salah satu nilai focal length gitu ya. Nilai focal length gitu ya. Nilai focal length yang biasa itu adalah 20 milimeter ya. Bukan nanometer ya, tapi 20 milimeter gitu. 20 milimeter. Misalnya saya punya sebuah kamera ya. Saya punya sebuah kamera gitu ya. Jaraknya ini asumsikan kita gunakan 20 cm. Maaf, 10 sentimeter ya. 10 sentimeter gitu ya. Jaraknya 10 sentimeter baseline-nya. Nah, focal length-nya kita gunakan 20 milimeter. Ya, ini otomatis 20 milimeter gitu ya. Focal length-nya 20 milimeter untuk masing-masing ini. Nah, kemudian setelah melakukan konfigurasi gitu ya. Setelah melakukan konfigurasi pixel gitu ya. Baru didapatkan satu pixel itu setara dengan 1 sentimeter. Misalnya, 1 sentimeter. Jika diketahui gitu ya, sebuah titik X pada gambar sebelah kiri itu posisinya ada di 30,10 dan sebuah titik X prime posisi yang sama yang ada pada titik di sebelah kanan itu berada pada posisi 40,10 gitu ya. Karena dia memiliki nilai Y yang sama gitu. Nah, sekarang pertanyaannya berapakah nilai Z-nya? Z itu adalah jaraknya. Jadi berapakah nilai Z atau jarak dari kamera ke objek pixel itu gitu ya. Jadi X dan X prime ini adalah posisi pixel gitu ya. Posisi pixel yang merepresentasikan titik pada objeknya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tahu ini berapa nilai Z-nya. Z itu adalah estimasi jaraknya. Estimasi jarak antara kamera dengan objeknya. Coba silakan dihitung. Kira-kira berapa jarak nilai Z-nya dalam satuan meter? Silakan, mungkin teman-teman bisa bisa dicoba dulu. Kira-kira berapa jaraknya gitu ya? Berapa jaraknya dalam satuan meter? Saya kasih waktu 5 menit teman-teman untuk menghitung kira-kira berapa nilai M-nya gitu. Nilai Z-nya dalam satuan meter. Monggo silakan coba dulu. Sekarang jam 14.45 berarti sampai jam 14.50. 14.47 ya berarti sampai jam maaf nih salah. 14.50 berarti sampai jam 15.50. Mungkin kita mentokin sampai jam 3 sambil nunggu azan ya. Karena ini sudah jam 14.47. Monggo silakan dihitung nilai Z-nya berapa.
Oke, bagi yang sudah selesai, boleh di-chat jawabannya berapa meter hasilnya nilai Z-nya. Ya. Oke, rata-rata jawabannya benar ya, 0,02 meter ya. 0,02 meter gitu ya. Atau kalau 0,2 meter itu berarti setara dengan 2 sentimeter gitu ya. 2 sentimeter gitu ya. Berarti kan kita bisa gitu menghitung, tapi perlu diingat bahwa ini Z ini bisa jadi mungkin ada kesalahan sekian persen gitu, ada kesalahan 0,00 gitu. Artinya tidak exactly sama gitu ya. Tetapi setidaknya kita bisa mengestimasi gitu ya. Kita bisa mengestimasi kedalaman atau jarak antara objek dengan kamera gitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu ada dua sekarang gitu. Yang pertama itu terkait dengan ini ya. Yang kedua itu adalah bagaimana kita menemukan titik X dan X prime. Jadi sekarang ada dua problem di sini. Ada dua problem yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kalibrasi sehingga kita bisa mendapatkan satu pixel gitu ya. Itu setara berapa sentimeter atau mungkin berapa meter. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, problem yang kedua itu adalah menentukan bagaimana cara kita menentukan nilai X dan X prime gitu ya. Karena kalau kita sudah mendapatkan nilai X dan X prime dan kita sudah bisa mendapatkan satu pixel itu berapa sentimeter, tentunya kita akan bisa menghitung jaraknya, jarak antara objek dengan kamera, yaitu nilai Z-nya gitu ya. Oke, yang pertama kita akan coba bahas gitu ya. Yang pertama ini adalah bagaimana kita melakukan kalibrasi. Nah, untuk bisa melakukan kalibrasi sebenarnya cara paling simpel itu adalah gitu ya. Teman-teman memoto gitu ya. Memoto apa namanya misalnya ini saya punya sebuah pola ya. Kita punya sebuah pola gitu ya. Kemudian pola ini misalnya polanya itu adalah pola catur gitu ya, pola catur. Jadi ini hitam, putih hitam, ini hitam, ini hitam, ini hitam, ini hitam, ini hitam, ini hitam gitu. Jadi hitam putih. Nah, kemudian nanti gitu ya, dari hitam putih ini gitu ya. Kemudian nanti kalian capture gitu ya. Kalian capture ya dengan jarak tertentu gitu. Kalian capture dengan jarak tertentu. Misalnya saya coba capture ini ya. Jadi ini kita cetak, ya, kita cetak. Saya coba capture dengan menggunakan misalnya 5 apa namanya dengan menggunakan jaraknya 5 meter gitu ya. Ya 5 meter itu kejauhannya. Jaraknya misalnya itu adalah 50 sentimeter gitu ya. Nah, nanti kan kita akan mendapatkan ini ya, ini kertas gitu ya, kertas yang kita print, kita cetak, kemudian kita foto. Maka nanti kita akan mendapatkan misalnya ini setiap apa namanya, setiap jaraknya itu ini adalah sama dengan 50 sentimeter. Tapi ternyata ketika dipoto dengan ukuran gambarnya itu adalah 10 kali, misalnya ukuran gambarnya itu adalah 1000 kali 1000 gitu ya. Kan kita mendapatkan corner titik-titik ini ya. Kita mendapatkan titik-titik ini. Nah, kita menghitung selisih pixel dari titik ini ke titik itu berapa pixel gitu. Oh, ternyata dari titik ini ke titik ini itu ternyata dapatnya itu ada 20 pixel gitu ya. Padahal di aslinya ini ada 50 cm gitu ya. Di aslinya itu ada 50 cm. Nah, maka kita bisa menghitung gitu ya. Kita bisa menghitung jarak aslinya gitu ya. Caranya gimana? Caranya itu adalah tentunya kita perlu menghitung dengan ini gitu ya.
Jadi ini adalah jarak aslinya 50 cm, itu ya, jarak aslinya 50 cm. Nah, kemudian di sini jaraknya itu adalah 20 cm, 20 cm ya, 20, oh sorry, 20 piksel ya, 20 piksel ya. Kan kita sudah tahu jaraknya berapa ya, 20 piksel. Nah, kemudian kita punya f-nya berapa gitu ya. Ini kita menggunakan kamera yang stereo gitu ya. Kita menggunakan kamera yang stereo. Nah, berarti kalau jarak ini misalnya adalah 5 cm gitu ya. Jaraknya adalah 10 cm ya. Berarti di sini masing-masing kan 5 cm gitu ya. Ini 5 cm, kemudian ini 5 cm. Nah, kita kita sudah tahu bahwa nilai f-nya itu berapa gitu. Nilai f-nya berapa. Nah, kita sudah tahu nilai f-nya berapa. Nanti kita bisa membandingkan gitu ya. Kalau seandainya 5 piksel ini kita anggap berapa, kan kita nggak tahu ya, ini setara dengan berapa senti gitu 20 pikselnya. Maka kita perlu mencari jaraknya ini, ya, jaraknya ini asumsikan ini adalah y ya. Y per 5 itu sama saja dengan f per 50 senti. Gitu ya. Y per 5 sama dengan f per 50 senti gitu. Berarti F-nya berapa? Asumsikan F-nya itu 10. Oke, asumsikan F-nya 10 gitu ya. Asumsikan F-nya 10 milimeter gitu ya. 10 milimeter gitu berarti Y per 5 sama dengan F-nya berapa? F-nya itu adalah 0,001, oh sorry, 0,01 cm ya. 0,001 cm dibagi dengan 50. Ini juga centimeter gitu. Maka di sini kita akan mendapatkan nilai Y, ya. Nilai Y, ya maaf, 50. Ini tadi jarak Y benar 50. 50 nilai Y itu setara dengan apa? 0,01 dikali 5 sama dengan berapa? Sama dengan dibagi 50 sama dengan 0,05 dibagi dengan 50 gitu ya. Ini kan sama saja dengan kita kita kalikan 100 gitu ya. Ini jadi 5, ini jadi 5.000 gitu ya. Berarti kan jadi 1/1000. Berarti Y-nya ini kita anggap sebagai berapa? Kita anggap sebagai 0,001 cm. Ya. Berarti sekarang kita hanya hitung saja, berarti satu piksel itu berapa sentimeter gitu. Berarti 0,001 cm dibagi dengan 20 piksel gitu. Maka nanti kita akan mendapatkan nilainya berapa? Nilainya ini kalau sama-sama dikalikan 1000 gitu ya. Ini jadi 1000 ya. Sorry, ini jadi satu gitu ya. Ini jadi satu, ini jadi satu ya. Yang ini jadi 20.000. Nah, ini adalah ininya hasilnya. Jadi ini adalah hasil ya, hasil dari kalibrasinya kita bisa apa, mengatakan bahwa satu piksel itu setara dengan. Bentar, tapi tentunya ini akan sangat bergantung dari ini ya, dari jarak yang kita gunakan itu, dari jarak. Ini cara yang pertama gitu ya. Atau cara yang kedua, kalau kita mengasumsikan itu jaraknya sama gitu ya, ya sudah kita coba saja gitu ya. Kita coba saja dengan 50 cm, dengan 50 cm, dengan jarak 50 cm dari kamera ke objek gitu ya, dari kamera ke gambar ini, itu langsung saja 50 cm dibagi dengan 20. Berarti kan setara dengan 2,5 cm. Tapi dengan ketentuan ini kita ambil dari 50 meter. Seperti itu, 2,5 cm. Nah, nanti kita ambil lagi dengan 100 gitu ya. Nanti kita akan mendapatkan nilainya itu. Nilai pixel per sentimeternya. Baru nanti setelah kita mendapatkan ini, nah kita bisa menghitung estimasi jaraknya gitu ya. Estimasi jaraknya antara ini dengan yang sebelah sana. Nah, ini adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang ini. Ini yang paling simple, sederhananya. Tetapi ada juga yang cara kedua itulah kita dengan menghitung homografi matriks. Dengan menghitung homografi matriks yang sebelumnya sudah kita pelajari di minggu lalu. Seperti itu ya. Jadi ini adalah cara gitu, cara bagaimana kita bisa mendapatkan nilai satu piksel itu setara dengan berapa sentimeter itu dengan menggunakan kalibrasi. Kalibrasinya tentunya dengan apa? Dengan menggunakan garis kotak-kotak seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Monggo, sampai sini ada pertanyaan?
Sepertinya belum ada, Pak. Tidak ada ya. Nah, sekarang pertanyaan itu adalah bagaimana cara kita menentukan X dan X prime. Gitu ya. Ini masih masih muncul ya, apa namanya, eh, layar saya masih muncul ya. Ini. Iya, Pak. Jadi X dan X prime itu kita cari dengan cara Oh, maaf Pak, layarnya hilang. kenapa? Oh, share screen-nya. Oh iya, Baik. lagi azan ya sebentar. Bentar, 3 menit lagi azan. Tadi tadi saya tunggu azan ternyata belum azan. Ini baru azan. Oke, balik lagi. Oke, jadi yang pertama, permasalahan pertama kita sudah selesai gitu ya. Artinya bagaimana kita mendapatkan informasi nilai satu piksel itu berapa sentimeter gitu ya. Berapa sentimeter. Tapi kalau seandainya kita tidak gitu ya. Kalau seandainya kita tidak menginginkan gitu ya. Kalau seandainya kita tidak menginginkan satuan kedalaman itu dalam meter, maka kita bisa saja menggunakan sesuai dengan nilai piksel saja gitu. Artinya kita tidak perlu menghitung ke dalam berapa meter. Tetapi nilai satuannya itu sama-sama menandakan bahwa kalau nilainya besar berarti dia itu jauh gitu ya. Jauh dari kamera gitu. Sedangkan kalau nilainya kecil berarti dia dekat dari kamera. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menentukan nilai X dan juga nilai X prime? Jadi nilai X dan nilai X prime sebenarnya ini adalah titik. Ini titik atau ini poin yang ada pada gambar sebelah kiri. Ya, poin yang ada pada sebelah gambar kiri. Dan yang sebelah kanannya ini X prime.
Ya, X prime itu juga poin yang ada di sebelah kanan. Nah, kedua ini kita sebut sebagai corresponding point gitu ya. Makanya kemarin minggu lalu kita membahas tentang corresponding point. Jadi corresponding point ini gitu ya, corresponding point ini adalah titik yang key point atau titik yang ada di sebelah kiri dan juga ada di sebelah kanan itu. Nah, ini kita sebut sebagai corresponding point. Nah, kita menghitung dengan disparity corresponding point-nya itu dengan cara yang sama ketika kita menghitung menggunakan apa? Ketika kita menggunakan matching atau mungkin shift yang minggu lalu kita bahas gitu. Tetapi ya, tetapi untuk stereo image itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan corresponding point dibandingkan dengan yang bukan stereo image. Kenapa? Karena stereo image itu memiliki ketinggian sama untuk kedua kameranya. Otomatis, ketika kita memiliki sebuah gambar ada di sebelah kiri, ya, misalnya ini gambar kita, gitu ya, yang ada di sebelah kiri. Ya, kemudian ini gambar yang lain ada di sebelah kanan dengan objek yang sama. Ya. Misalnya kita mendapatkan key point-nya di sini. Ini adalah X, key point. Ya, key point gitu ya. Kita bisa di sini kita menggunakan deskriptor patch. Ya, sama ya seperti yang lalu. Patch berarti kita akan mendapatkan sebanyak 128 dimensi untuk patch-nya gitu. Nah, 128 ini kemudian kita cari ini pasangannya di mana yang sebelah kanan itu. Pasangannya di mana yang sebelah kanan. Nah, karena ini adalah stereo image, sehingga pasti bisa dipastikan bahwa titik ini itu akan berada pada ketinggian yang sama pada gambar di sebelah kanan. Jadi, kalau di dalam corresponding point kita mencocokkan satu-satu dengan poin yang ada, gitu. Maka untuk stereo image kita tidak perlu mencocokkan satu-satu seperti misalnya ini ada poin, 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 kemudian kita cocokkan satu-satu ini nggak perlu. Kita tidak perlu mencocokkan satu persatu dengan poin yang ada. Tetapi kita hanya perlu mencocokkan poin ini dengan sekumpulan poin yang ada di garis ini. Karena kita mengasumsikan bahwa ketinggiannya itu sama. Otomatis kalau ketinggiannya sama, berarti poin X prime itu pasti ada di antara piksel ini dan piksel sini gitu. Jadi antara di tengah-tengah ini. Jadi kita hanya perlu mencocokkan saja gitu. Mencocokkan piksel ini itu sama dengan yang sebelah sini di sebelah mananya gitu. Jadi kita tidak di sini kita tidak perlu melakukan yang namanya ekstraksi. Ya, kita tidak perlu melakukan ekstraksi key point. Key point untuk yang di sini. Ya, kita tidak perlu melakukan key point di sini. Nah, oleh sebab itu yang kita lakukan itu adalah dari sini, dari A ke B, itu kita melakukan sampling patch. Kita sampling, 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 kita sampling. Kemudian masing-masing sampling ini kita bandingkan dengan ini. Ya, kita bandingkan dengan ini. Ya, kita bandingkan ini A, ini B gitu. Nah, kita bandingkan tentunya dengan deskriptor. Setelah kita bandingkan, ya, setelah kita bandingkan, baru kemudian nanti kita akan mendapatkan nilai distance. Nah, nilai distance ini nanti dia akan yang kita plot di sini gitu ya. Akan plot. Nah, kita mencari yang nilainya minimal. Kalau nilai minimal berarti itu artinya adalah ini berkoresponding point dengan yang itu ya. Artinya ini berkoresponding point dengan yang ini. Tentunya untuk nilai Y-nya itu akan sama. Nilai Y-nya itu akan sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah nilai X-nya. Jadi ini kalau kita anggap sebagai X prime, posisinya misalnya adalah di 30,5, maka yang ini pasti posisinya adalah 20,5. Artinya nilai Y-nya itu pasti akan sama. Yang membedakan itu hanya nilai X-nya saja. Nah, nilai X-nya ini kita hanya tinggal hitung saja selisihnya berapa. Selisihnya adalah 10. Nah, 10 inilah yang kemudian nanti kita gunakan untuk menghitung kedalaman dari sebuah gambar. Gitu ya. Jadi kita bandingkan satu persatu, kita konversi menjadi sebuah fitur.
dengan panjang 128. Gitu ya. Dengan fitur panjang 128, kemudian kita bandingkan satu-satu, dan nanti kita akan mendapatkan nilai yang sesuai. Gitu ya. Oke, sekarang sebagai latihan. Misalnya saya punya gambar 6 kali 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk patch-nya itu kita bisa menggunakan shift, atau kita bisa juga menggunakan 3 kali 3 gitu. Ya, jadi ukuran 3 kali 3 itu kita bandingkan nilai row-nya gitu. Ya, misalnya gini, misalnya ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 1, 6, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 5, 2, 1, 1, 1, 5, 2, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3. Gitu ya. Misalnya ini adalah gambarnya gitu. Nah, kemudian di sini kita mendapatkan misalnya nilai 2, 2, 2, 2, 4, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 5, 2, 4, 1, 2, 2, 5, kemudian 2, 1. Itu ya, misalnya di sini 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 5, 2, 2, 4, 5, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2. Gitu ya. Asumsikan sekarang gambarnya itu adalah di sini. Ini adalah nilai X-nya. Ini adalah nilai X-nya gitu ya. Nah, nilai X-nya berarti kan di sini sama saja dengan 2,1234, 2,4. Kalau kita mulai dari indeks 1. Kalau kita mulai dari indeks 1. Tapi kalau kita mulai dari indeks 0, berarti dia posisinya adalah 1,3. Mau indeks 0 atau indeks 1 itu nggak masalah, asal konsisten gitu ya. Asal konsisten. Nah, berarti kan di sini kita akan memiliki nilai ini. Ya, ya, kita akan se, apa namanya, punya ini ya, sini. Gitu ya. Nah, ini ada di ini berarti kita hanya mencari di area ini saja. Nah, hanya mencari di area ini saja. Ini A, ini A di sebelah sini, ini B sebelah sini, ini A dan B gitu ya. Nah, kemudian pertama kita bandingkan dengan yang ini. Ya, berarti kan ini ya 3,3 kita bandingkan. 0, 0, 0 kita bandingkan. Jaraknya berapa gitu. Kita bandingkan jaraknya itu adalah 2 min 0, berarti kan 2 tambah 2 tambah 4 ya. Kemudian 8, 8 tambah 8 tambah 1 tambah 1, 10. Berarti ini jaraknya 10. Ya, 10 gitu ya. Kemudian kita geser sini. Berarti kan ini. Yang kita geser. Ya, kemudian kita hitung. Kita hitung jaraknya berapa. Berarti kan 1 dengan 2. Ya, 1 dengan 2. Ya, 1 dengan 2. Nah, kemudian setelah itu 1 dengan 2. Kemudian ini ya, 1 dikurangin 2. Ini ya. Selisihnya kan 1. Yang ini selisihnya 1, yang ini selisihnya 2, berarti 1, 1, 2. Jadi ya, 1, 1, 2, berarti 4. Yang ini selisihnya berapa? 1, gitu ya. Yang ini 1, ini selisih 1, ini selisih 3. Berarti 4 tambah 1 tambah 1 tambah 3. Berarti 9 ya. 9, kemudian yang 0, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 5, ini 1, berarti 4. 9 tambah 4 berarti 13. Jadi ya, ini 13. Ya, nah, kemudian saya geser ke sini. Ya. Saya geser gitu. Saya geser, nanti nilainya berapa? Nilainya berapa? Saya geser, nilainya berapa? Saya geser, nilai berapa gitu. Nah, kemungkinan ini akan cocok dengan yang ini.
dengan nilai 0 gitu ya. Tapi ketika ini digeser lagi nilainya besar gitu. Jadi kemungkinan ini bentuknya seperti ini. Maka ini cocok dengan yang ini berkoresponding point dengan yang ini. Ya. Selisihnya berapa? Selisihnya itu adalah yang tadinya itu adalah 2,4 ya. Kita menggunakan indeks 1 gitu ya awalnya. Maka ini akan jadi nilainya 1 2 3 4 5. 5,4 ya. 5,4 berarti ada selisihnya itu 3 piksel gitu ya. Jadi ada selisihnya 3 piksel. Nah, kalau diketahui bahwa baseline-nya itu adalah 10 cm itu ya. Kemudian F-nya itu adalah 0,01 cm gitu ya. Maka disparity map atau kita sebut sebagai deep map-nya itu kalau kita tulis seperti ini 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Maka kalau kita sudah tahu bahwa baseline-nya 10, F-nya 0,01, sedangkan X prime min X itu sama dengan 3, maka Z-nya itu sama saja dengan B dikalikan dengan F dibagi dengan apa? B dikalikan yang atas tadi saya dikalikan dengan ini ya, dikalikan dengan 3 ini. B dikalikan F dibagi dengan 3. Berarti nilainya adalah B-nya 10, ya. Kemudian F-nya itu adalah 0,01, ya. Berarti ini dikalikan dengan, dibagi dengan 3. 3 itu kan ini ya. 10 kali 0,001 itu setara dengan 0,1 dibagi 3. Ya, berarti 0,1 itu sama dengan 0,033. Berarti nilainya ini, disparity-nya yang di sini itu adalah 0,33. Gitu ya. Nilai nilai apa? Nilai kedalamannya atau nilai depth match-nya itu adalah 0,33. Depth map-nya itu adalah 0,33. Seperti itu ya. Jadi ini 0,33, di sini nanti kita akan isikan 0,33. Itu adalah depth map-nya. Depth map dari objek ini. Jadi kita memang mencari, jadi kita akan selalu mencari yang paling minimal. Jadi corresponding point-nya itu akan selalu mencari yang paling minimal. Gitu ya. Nah, nanti setelah itu kita akan mendapatkan nilai disparity-nya. Nah, dari disparity kemudian nanti kita bisa menentukan nilai Z. Nah, nilai Z-nya itu adalah depth map-nya yang kita gunakan untuk mempertimbangkan ini kedalaman dari sebuah citra. Gitu. Oke, mungkin supaya lebih mudah, saya coba ini kasih kesempatan buat teman-teman asumsikan saya punya gambar ukuran 5 kali 5 belah kiri, gitu ya. Kemudian sebelah kanan juga sama, tuh Warga Padma, ini juga sama sebelah kanan. Keluarga Fatma ini adalah yang sebelah kiri, ini adalah yang sebelah kanan, gitu ya, yang sebelah kanan. Saya isi misalnya 2 1 1. Ini saya isi random saja ya. Itu saya isi random ini misalnya gitu ya. Oke, ini left, ini right. Ya, kita sudah tahu dapat nilai ini. Nah, coba sekarang kalian bikin depth map-nya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Coba silakan bikin depth map-nya jika diketahui bahwa baseline-nya itu 10 cm. Ya, maaf. Baseline-nya itu misalnya 50 cm.
ya. Baseline F-nya itu misalnya adalah 0,1. Nah, F-nya adalah 0,1 cm. Coba kira-kira nilai apa namanya depth map-nya itu seperti apa? Tadi kan saya sudah mencontohkan di atas ya. Jadi saya hitung ini, yang titik ini tuh lebih dekat yang mana? Lebih dekat yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini atau yang ini gitu. Kita kita hitung dengan membandingkan gitu, membandingkan jaraknya gitu. Otomatis kalau kita mulai dari sini ya, berarti titik ini nanti akan dibandingkan ya. Kalau kita mulai dari situ, berarti titik ini akan dibandingkan dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, dan mana yang terdekat itu yang kita gunakan untuk menghitung disparity. Nah, setelah disparity dihitung, baru kita akan bisa mendapatkan nilai nilai Z-nya. Nilai Z-nya itu tentunya akan berpengaruh terhadap nilai B dan juga nilai F-nya. Gitu ya. Coba silakan teman-teman mencoba untuk menghitung depth map-nya. Ini depth map-nya. Depth map ya dengan satuan bukan sentimeter ya, karena kan kita nanti pakai pixel ya. Coba silakan dihitung kira-kira depth map-nya seperti apa ketika saya memiliki 5 kali 5 ini ukurannya. Monggo. Sekarang jam 15.25 berarti sampai jam 15.25 tambah 40 ya. 15.40-an. Monggo silakan.
Oke, coba saya panggil ya satu-satu. Mungkin saya coba Mas Jonathan Edmund. Untuk baris pertama nilainya berapa, Mas? Halo? Halo, Mas? Halo, Mas Jonathan? Mungkin Iya Pak. belum di-unmute ya. Oke, baris yang pertama nilainya berapa, Mas Jonathan? Baris pertama nilainya berapa? Eh, maaf Pak, saya belum dapat, saya masih ngitung. Baris pertama masa masih ngitung? Mas, saya belum ngerti gitu terlalu gitu Pak. Ya, harusnya tadi tanya dong. Oke, siapa yang sudah selesai baris pertama? Silakan. Angkat tangan. Yang sudah selesai baris pertama angkat tangan. Untuk nilai depth-nya. Halo, Mas Vincent, gimana? Sudah selesai belum, Mas Vincent? Halo, Mas Vincent. Kenapa belum selesai? Masih ngitung, Pak. Masih ngitung. Baris pertama juga masih ngitung. Baris pertama. Coba ada yang sudah belum? Ini makin lama makin berkurang. Nanti saya apa namanya? Saya screenshot kemudian saya batalin presensinya. Tadi ada 32, terus tiba-tiba jadi 29 gitu. Artinya kan ada yang keluar ya. Saya screenshot dulu ya ini ya. Oke, saya kasih contoh hitung ulang dah. Hmm. Jadi sudah harusnya tadi ini ya. Mohon diperhatikan gitu. Oke, kita mulai dari ini saya contohkan ulang ya. Kita mulai dari yang ini. Ya, kita mulai dari yang ini. Mohon perhatikan. Nanti kalau seandainya ada yang saya panggil kemudian nggak paham juga, berarti memang teman-teman nggak merhatiin. Ya, kita mulai ini dibandingkan dengan ini. Ya, cari selisihnya. Cari selisihnya. Nol min nol, nol min nol, nol min nol. Terus 2 min satu satu, 3 min 2 satu, satu min 3, 2 min satu satu. Kemudian 3 min 2 satu. Kemudian satu diselisihkan dengan 3 berapa? Karena kita menghitung absolute value ya. Satu diselisihkan dengan 3 berarti 2. Satu dengan satu satu gitu. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ini 5 ya. Berarti yang ini dengan yang ini jaraknya adalah 5. Gitu ya. Jarak kelima. Nah, kemudian saya bandingkan lagi dengan yang sebelah kanan. Saya hitung ya. Saya hitung nol min nol yang atas kan nol min nol ya. Kemudian nol min nol ya nol min nol gitu ya. Berarti kan yang atas nol gitu ya. Karena kita melihat yang nilai ininya loh. Kita lihat nilai ini. Kemudian nol min satu itu satu, 2 min 2 itu nol, 3 min 3 itu nol,
0 min 3, ya. 0 min 3 itu 3, 1 ya 1 min 2 itu 1, kemudian 1 min 2 itu 1. Berarti totalnya itu adalah berapa? Totalnya itu adalah 1 tambah 3 tambah 1 tambah 1, berarti 6. Itu ya. Nah, sekarang saya geser lagi sebelah sini. Kemudian saya cari selisihnya lagi. Selisihnya itu adalah 2, kemudian tambah berapa? 2, 0 dikurangin 0, 0, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0. Kemudian 0 kurangin 2, 2. Kemudian 2 kurang 3, 1. 3 kurang 2, 1. Terus bawahnya 0 dikurangin 2, 2. 1 kurangin 2, 1. 1 kurangin 1, 0. Berarti totalnya 2, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 7 gitu ya. Nah, kemudian saya geser lagi. Ini yang ini udah ya. Saya geser lagi ke sini. Yang kemudian saya cari selisihnya. Saya cari selisihnya. Selisihnya itu adalah berapa? Selisihnya 5. Selisihnya 5 gitu ya. Kemudian yang ini yang tengah. Kemudian saya geser lagi ke sini. Selisihnya berapa? Selisihnya itu adalah 2 ya. Jangan lupa nih 0, 0, 0. Berarti selisihnya itu adalah 2 tambah 1. Karena 2 dikurangin 0. Kemudian 3 dikurangin 2. 0 kurangin 3. 2 tambah 1 tambah 3. Itu ya. Kemudian setelah itu bawahnya 0 dikurangin 1, 1. 1 kurangin 1, 0. 0 dikurangin 1, 1. Berarti 3, 6, 7, 8. 8. Nah, kita punya nilai 5, 6, 7, 5, 8. Nah, yang paling kecilnya mana? Yang paling kecil itu ada 2. Yang paling kecil itu ada 2 gitu. Tapi kan nggak mungkin yang ini kan. Nggak mungkin dia berada di posisi yang sama kan nggak mungkin itu. Karena kalau dia berada di posisi yang sama nanti nilainya 0 gitu. Karena 5 ini kan di posisinya di sini. Sedangkan ini sama-sama di sini. Berarti kita akan ngambil yang ini gitu ya. Yaitu di posisi keempat. Berarti ini itu berkoresponding dengan yang ini gitu ya. Ini berkoresponding dengan yang ini. Yang ini posisinya adalah 1,1. Yang ini posisinya itu adalah 4,1. Berarti nilai disparitinya itu adalah 3. Karena 1 dengan 4. 3. Itulah nilai disparitinya. Berarti nilai Z-nya sama dengan B dikalikan dengan F dibagi dengan disparitinya 3. B-nya berapa? 50. F-nya berapa? F-nya 0,1 dibagi 3. Berarti 50 kali 0,1 bagi 3. Berarti kan ini jadi 5/3. Berarti berapa? Berarti 1,6. Berarti ini kita tulis 1,6 gitu. Gitu. Kalian kalau menghitung bisa pakai apa? Pakai Excel harusnya bisa cepat gitu ya. Jadi untuk yang pertama ini dia mendapatkan nilainya adalah 1,6 nilai Z-nya. Nah, kemudian kita geser lagi ke sini, hitung satu-satu. Ini. Maka nanti kita akan mendapatkan nilai disparity semuanya. Itu ya. Jadi itu adalah cara kita menghitung disparity nilainya. Ya, ada pertanyaan sampai sini mungkin? Monggo silakan kamu tanya. Halo, ada yang mau tanya? Saya sudah jelas, Pak. Udah jelas ya? Oke, baik kalau begitu gini aja. Teman-teman silakan langsung kerjakan di kertasnya masing-masing ya. Silakan dikerjakan di kertasnya masing-masing dengan sampelnya ini. Kemudian nanti akan apa namanya? Silakan nanti dipoto, kemudian diupload ke Google Drive. Nah, kemudian nanti diupload ke Elok. Artinya biar teman-teman benar-benar mengerjakan gitu. Karena kalau nggak seperti ini nanti tadi kita sudah habis waktu 15 menit ya, tapi ternyata belum selesai gitu ya. Mungkin karena waktunya belum cukup gitu ya, waktunya kurang. Berarti sekarang nanti saya kasih sebagai sebagai tugas di dalam kelas. Teman-teman silakan hitung ya disparity untuk setiap pixel yang ada ini menggunakan kertas, kemudian nanti dipoto, kemudian upload ke Google Drive masing-masing. Nah, kemudian nanti foldernya itu mohon diupload ke Elok. Bentar, saya akan siapkan eloknya dulu. Saya akan siapkan eloknya. Oke, sambil teman-teman mengerjakan,
Silakan, saya akan sediakan eloknya. Saya hanya beri waktu sampai jam 16.30. Mudah-mudahan cukup ya. Oke, mungkin sambil apa namanya, sebelum sebelum kita siapkan teman-teman untuk mengerjakan, oke, saya mungkin akan tunjukkan ini dulu. Jadi ini adalah contoh hasil disparity ya gitu ya. Jadi misalnya ini saya punya dua buah gambar gitu ya. Ini gambar pertama sama gambar yang kedua gitu ya. Nah, kemudian kalau saya menggunakan W sama dengan 3, ini hasilnya. Jadi W sama dengan 3 itu adalah ketika saya menggunakan yang ini. Nah, ini kalau saya balikan lagi dengan yang sebelumnya ya. Di sini saya menggunakan W sama dengan 3. Artinya jendelanya itu saya gunakan W sama dengan 3 gitu ya. Jadi W-nya ini saya menggunakan 3 kali 3 gitu. Makanya W gitu. Nah, kalau kita menggunakan nilai W yang berbeda, maka menghasilkan nilai disparity yang berbeda gitu. Nah, ini adalah ketika saya menggunakan nilai W sama dengan 3. Ketika saya menggunakan W sama dengan 3, ini hasilnya itu agak sedikit lebih apa? Lebih lebih banyak noise-nya gitu ya. Lebih detail tetapi lebih banyak noise-nya gitu. Tetapi ketika W-nya sama dengan 20, berarti kan 20 gambar, 20 ukuran window-nya, maka kita akan mendapatkan depth map yang lebih baik gitu ya. Kita akan mendapatkan depth map yang lebih baik. Karena kan ini dikaitkan dengan ini ya, dikaitkan dengan yang ini. Jadi saya punya titik ini, kemudian saya bandingkan ini titik ini tuh yang mana sih sebenarnya gitu. Maka match-nya itu ada yang di sini. Kita akan mendapatkan nilai apa, nilai x x sama x prime-nya gitu. Nah, disparity ya. Nah, ini contoh disparity lainnya gitu. Kalau saya punya dua gambar gitu ya, maka dengan menggunakan Windows based matching gitu ya, dengan cara yang tadi saya tunjukkan, ini adalah hasilnya gitu ya. Hasilnya gitu ya. Hasilnya itu teman-teman bisa menggunakan dengan cara absolute distance. Tadi yang saya gunakan adalah untuk yang sum of absolute distance. Jadi yang saya gunakan itu adalah sum of absolute distance. Teman-teman bisa saja menggunakan sum of square difference atau mungkin menggunakan zero min SAD gitu ya. Tapi supaya lebih mudah itu kita pakai yang sum of absolute distance. Gitu. Tadi sudah saya contohkan ya cara-cara. Jadi setiap pixel seperti itu gitu. Nah, tapi memang ada suatu kasus di mana gitu ya, kita tidak akan bisa menghitung gitu. Kita tidak akan bisa menghitung disparity atau mungkin depth map kalau seandainya objeknya itu berulang kayak seperti ini atau mungkin terlalu textureless dan sebagainya, kita biasa tidak akan bisa menghitung depth map-nya gitu. Nanti dari depth map ini kita akan bisa mengestimasi ya, mengestimasi kira-kira jarak objek ini berapa sih dari kamera gitu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan nilai pixel bahwa jaraknya sekian, kemudian saya bisa mendeteksi sebuah objek, ya misalnya di sini ya. Ini saya mensegmentasi objek, maka saya hanya perlu menghitung rata-rata dari depth map-nya saja gitu. Kita hitung rata-rata dari depth map-nya, maka kita akan mendapatkan jarak antara kamera dengan objek itu. Jadi kalau misalnya kita ingin menghitung jarak antara kamera dengan mobil, maka kita menghitung pixel nilai depth untuk setiap pixel mobil. Nah, setelah itu nanti kita hitung ya, kita hitung rata-rata dari apa, dari depth map untuk area pixel mobil. Maka itu adalah jarak antara kamera dengan mobilnya. Seperti itu ya. Jadi ini cara kerjanya. Nah, kalau seandainya kita ingin menggunakan dua kamera, maka modelnya lebih dari dua kamera gitu ya. Multi view stereo, maka kita menggunakan konsepnya itu adalah konsep corresponding point gitu ya. Corresponding point yang sudah kita jelaskan minggu lalu, seperti itu ya. Oke, sekarang seperti yang tadi saya sebutkan, waktunya teman-teman mencoba untuk menghitung disparity map, ya, menghitung depth map dengan data yang ini, gitu ya. Silakan di copy dulu datanya, ya 232221111124. Ini juga sama, silakan di copy, di screenshot. Nilai B-nya 50 cm, nilai F-nya 0,1, dan teman-teman diminta untuk menghitung disparity map-nya. Silakan dihitung disparity, bukan disparity map,
depth map-nya itu berapa, seperti apa gitu. Nah, ini saya akan kasih kesempatan sampai pukul 17 mungkin. Silakan teman-teman dikerjakan menggunakan sebuah kertas untuk lebih memahami gimana cara kerjanya. Karena tugas kita sepertinya in class assignment, kemudian nanti yang diupload linknya saja ya, cukup linknya saja ya. Kemudian overhead-nya saya buka sampai jam 5 nanti sore. Sekarang tanggal 18. Oh, sama-sama 18. Pas. Cuma beda tahun saja. Ini jam 17. 17.00. Oke, silakan teman-teman bisa mengerjakan, kemudian menghitung. Kalau mau pakai ini Excel juga nggak apa-apa sih kalau mau. Yang jelas teman-teman harus paham bagaimana menghasilkan depth map-nya itu ya. Ini sudah saya share screen. Ya, ini sudah saya buat buka ininya ya. Sampai jam 5 sore. In class assignment. Nah, kemudian untuk apa namanya? Ini proposalnya, kemudian berarti ini sampai dengan tanggal tanggal 3 ya, 3 Juni ya. 3 Juni, maaf 2 Juni. Ini untuk yang reportnya ya, untuk final project report. Jadi untuk final project report itu nanti teman-teman silakan mengupload video gitu ya. Jadi yang diupload itu adalah video presentasi maksimal 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan selain video presentasi ada laporannya dalam bentuk RTB format. Nah, kemudian setelah itu ada Google Colab-nya gitu ya. Google Colab-nya. Ini sudah saya buka ya untuk ininya. Nah, kemudian untuk yang apa namanya, yang source code, kan harusnya kan tadi malam ya. Tadi malam. Silakan nanti perwakilan dari kelompok masing-masing, ya. Perwakilan dari kelompok masing-masing, silakan PM ke saya, gitu ya. PM ke saya, link ininya apa namanya, link Google Colab-nya, gitu ya. Jadi cukup satu 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 grup satu orang saja yang kirim ke saya via Telegram, ya, link untuk ke Google Colab-nya di mana saya akan mengevaluasi, mendetek gitu ya, melakukan detection untuk sebuah gambar apakah ini file atau bukan itu. Nah, saya kasih kesempatan untuk ngirimnya maksimal sampai hari Minggu ya. Jadi sampai hari Minggu silakan, kalau belum mengirim masih diberikan kesempatan karena di sini tidak ada sarana untuk mengupload gitu ya.
Jadi memang tidak ada sarana untuk mengupload. Jadi teman-teman silakan nanti kirim link Google Colab-nya ke saya. Biar nanti akan saya evaluasi. Seperti itu ya. Seperti itu mungkin dari saya untuk hari ini. Teman-teman masih punya waktu 30 menit untuk menyelesaikan tugas ini yang saya berikan. Ya, tetapi meski demikian, tugas yang ini itu masih bisa diupload sampai jam 5 sore. Gitu ya, sampai jam 5 sore. Nah, sampai jam 5 sore teman-teman bisa mengupload tugasnya. Oke, ada pertanyaan mungkin sama sini? Apakah